Mampus sudah. Wah, itu di-ban itu Indonesia itu dari pergaulan internasional itu. Iya. Sebenarnya 2 jam yang lalu Exco PSSI sudah bilang kita akan dikucilkan. Kelihatannya dia udah tahu bakalan ditolak gitu. Nah, ini saya dapat berita dari teman-teman komunitas sepak bola. Ya kelihatannya kita ditolak. Kasihan mereka itu Pak. Karir sepak bolanya habislah itu semuanya. Iya. Bukan itu aja Pak Rajauti, bukan itu aja. Maka yang menerima ini dampaknya sebenarnya apa? Limpahkan ke mereka. Yang selama ini dana dikasih ke NU, stop aja. Menderita kan itu para pemain sepak bola dan keluarganya Pak. Belum lagi UMKM. Aduh. Jadi kepentingan nasional dikorbankan. Apa hubungan Palestina dengan Israel? Apa urusan kita itu kan? Mana lebih penting Palestina atau rakyatnya sendiri? Itu yang ini yang saya bilang. Padahal itu yang sudah makanan sudah dititel, sudah ada di mulut, itu tinggal ditelan doang itu. Ya kan, pelatih sepak bola Jepang itu sampai bilang Indonesia ini penuh dengan drama. 99% persiapan sudah siap, 99% ditolak. Blow on banget. Santiamer, itu saya barusan lihat berita terakhir dari FIFA, katanya sudah ditolak Pak. Waduh, bodoh banget ya. Pak Paul bisa cek di ini beritanya, saya nggak bisa buka ini internet karena kan saya lagi tampilin ini. Coba dicek Pak, sudah ditolak kelihatannya. Pusat. Ngirang. Mampus sudah. Wah, itu di-ban itu Indonesia itu dari pergaulan internasional itu. Iya. Sebenarnya 2 jam yang lalu Exco PSSI sudah bilang kita akan dikucilkan. Kelihatannya dia udah tahu bakalan ditolak gitu. Nah, ini saya dapat berita dari teman-teman komunitas sepak bola. Ya kelihatannya kita ditolak. Kasihan mereka itu Pak. Karir sepak bolanya habislah itu semuanya. Iya. Bukan itu aja Pak Rajauti, bukan itu aja. Maka yang menerima ini dampaknya sebenarnya apa? Limpahkan ke mereka. Yang selama ini dana dikasih ke NU, stop aja. Menderita kan itu para pemain sepak bola dan keluarganya Pak. Belum lagi UMKM. Aduh. Jadi kepentingan nasional dikorbankan. Apa hubungan Palestina dengan Israel? Apa urusan kita itu kan? Mana lebih penting Palestina atau rakyatnya sendiri? Itu yang ini yang saya bilang. Padahal itu yang sudah makanan sudah dititel, sudah ada di mulut, itu tinggal ditelan doang itu. Ya kan, pelatih sepak bola Jepang itu sampai bilang Indonesia ini penuh dengan drama. 99% persiapan sudah siap, 99% ditolak. Blow on banget. Itu. Bodoh banget kan? Ya sudah. Jadi tinggal sekarang ini Pak, kalau sudah ditolak begini, jadi masalah sekarang apa sanksinya? Nah ini yang terpaksa harus dilobi lagi, udah nggak ada pilihan Pak. Kalau saya Rajauti, kita usulkan aja, kalaupun ada usulan untuk dikurangi sanksi, kita usulkan FIFA jangan dicabut sanksi. Bila perlu dibikin lebih keras lagi. Iya, supaya lain kali kalau apa-apa ngomong itu pikir dulu. Jadi Jalan Dua mau bikin surat ke FIFA kok, nggak urusan itu. Soalnya posisi otaknya lebih rendah daripada tainya Pak, jadi bingung Pak. Nah, iya. Jadi lebih keras lagi FIFA, itu satu pelajaran. Jangan coba-coba dikait-kaitkan politik dengan olahraga. Dampaknya luar biasa. Itu suatu peringatan keras. Ya, jadi jangan di FIFA mundur-mundur. Kita nanti bersurat ke FIFA kok, nggak urusan itu. Bukan kita nggak cinta Indonesia ini, kita menyelamatkan Indonesia di generasi berikut. Kalau yang sudah tua-tua ini sudah balungnya ireng, udahlah. Kita ingin balung yang putih nanti. Ya, saya kasihan sama pemain-pemain bola dan teman-teman saya yang punya ISIS. Itu Indonesia udah nggak bisa masuk dunia internasional itu Pak. Kementerian Agama ditutup. Nah, dana untuk Kementerian Agama dikasih kepada orang yang menderita karena di-ban itu. Kira-kira Pastor Paul kan gitu aja. Itu yang antri siapa itu?
keterlaluan Pak Robert. Silakan Pak Robert. Terima kasih ya Pak Rajauti dan juga untuk Pak Paul, topik yang begitu panas ya untuk kita bisa diskusikan Pak. Jadi kedengaran Pak suara saya? Kedengaran Pak, bagus. Terima kasih. Jadi ini kita melihat dari sisi yang lain. Silakan Pak Robert. Halo. Yo, lanjut. Ya, terima kasih Pak Santiamer. Ya. Jadi begini Pak, saya melihat dari sisi yang lain, di mana Tuhan itu begitu hebat mengungkap suatu kebenaran, di mana selama ini Indonesia belum secara internasional semua bangsa bisa melihat bagaimana sebenarnya pandangan politik mereka yang sungguh tidak masuk di akal. Jadi melalui U20 ini merupakan salah satu berkat atau katakanlah blessing in disguise, di mana di mata internasional melihat Indonesia yang asli, sama dengan para pemimpin Indonesia yang selama ini bermain di belakang layar, sepertinya nasionalis, tapi sekarang jelas belangnya, karena mereka semua adalah penganut khilafah, antara lain Gubernur Bali, juga Ganjar, yang tadinya banyak orang ya termasuk kita lah mungkin melihat ya mungkin salah satu pilihan daripada Anies dan Prabowo, tapi ternyata memang inilah asli Indonesia siapapun, karena semua identitas agama itu dimainkan, dan termasuk Pak Jokowi sendiri. Kemarin saya menonton video di mana dia menyatakan dengan sepertinya gemetaran menyatakan bahwa ini soal prinsip. Prinsipnya di mana? Saya ingin tanyakan. Kedengaran Pak? Kedengaran, lanjut Pak. Terima kasih. Ya. Saya ingin menanyakan prinsipnya di mana? Karena penegasan daripada Jokowi di sini adalah prinsip mendasar kepada sila Pancasila pertama ini yang menyatakan penindasan harus dilawan dalam bentuk apapun. Saya ingin bertanya, apakah Israel ini dianggap suatu bangsa yang menindas Palestina sebagai suatu bangsa? Sedangkan kalau kita merujuk kepada soal prinsip ini, di mana persaingan antara Israel dan Palestina sesungguhnya sudah berawal pada sekitar 4.000 tahun yang lalu. Justru sebelum adanya raja pertama dari Yahudi, yaitu Raja Saul, di mana Daud melawan Goliat, seorang jagoan daripada Palestina yang berukuran mungkin hampir 3,5 meter itu, dengan segala peralatan yang luar biasa. Daud hanya memakai ya alih-alih atau ketapel mungkin dalam bahasa Indonesia, dan dengan batu yang dia pakai kena langsung di dahinya Goliat, dan Goliat kalah. Jadi persaingan mereka itu sejak sekitar 4.000 tahun lalu. Nah sekarang kalau Indonesia memakai ini sebagai suatu alasan bahwa penindasan di dalamnya, ataupun sebagai dianggaplah sebagai satu negara yang pernah ada under colony, ini nggak pernah terjadi. Jadi ini terlihat bahwa sanggahan memakai pasal 1 di dalam undang-undang ini sebenarnya itu yang selalu saya kemukakan. Dikala dalam keadaan tertentu mereka sepertinya nasionalis yang memakai alasan tertentu. Padahal semuanya ini kembali kepada persoalan di mana sentimen agama. Dan kalau itu betul, di mana Indonesia yang kita kenal dengan non-block policy, foreign policy-nya dalam geopolitik luar negeri,
Kenapa tidak menyuarakan juga misalnya Cina yang ada penindasan terhadap Tibet, dan sekarang ini Taiwan, kemudian Rusia terhadap Crimea pada 2014, menindas dan bahkan mengambil alih Crimea, dan sekarang Ukraine. Kenapa Indonesia tidak bersuara yang jelas bahwa ini penindasan? Justru tidak berani kan? Yang selalu dilawan itu adalah Israel. Sedangkan juga Palestina ini belum menjadi suatu negara di dalam kemerdekaan kita pada waktu itu, dengan alasan ya salah satu yang mengemukakan atau memberikan selamat kepada Indonesia. Jadi semua alasan-alasan ini tidak masuk di akal. Jadi ya kita memang sungguh bersyukur bahwa Tuhan membuka segala kebobrokan yang ada, karena internasional akan melihat bagaimana Indonesia yang sebenarnya. Karena selama ini kan banyak sekali ditutupi dan belum banyak kita mungkin menyuarakan secara internasional. Tapi ini nggak perlu pun kita menulis surat. Internasional akan melihat bahwa inilah sebenarnya Indonesia. Kemunafikan demi kemunafikan yang terjadi. Dan sekarang yang menjadi suatu yang sangat krusial, andai kata pun tidak di-ban oleh FIFA. Tapi saya yakin memang ya FIFA akan melakukan ketegasan, karena sebenarnya olahraga tidak bisa diintervensi dengan soal politik, dan itu jelas. Dan FIFA mempunyai peraturan-peraturan yang khusus yang tidak bisa diintervensi karena agama ataupun politik. Itu titik. Jadi ini merupakan suatu kerugian besar daripada Indonesia. Dan nomor satu adalah secara internasional melihat bahwa Indonesia itu tidak bisa mengelak daripada pemerintahan yang ada, berpegang kepada peraturan-peraturan agama. Karena penolakan ini adalah tidak lain, seorang bodoh tidak pernah sekolah pun akan bisa menilai bahwa ini cuma karena sentimen agama. Karena memang betul berdasar kepada kebenaran bahwa penindasan atas Palestina itu harus disuarakan juga mengenai apa yang saya katakan tadi. Cina yang menindas Tibet dan juga Taiwan, demikian Rusia. Kenapa sampai saat ini pemerintah tidak pernah menentang itu? Berarti kan takut dan bermain dua kaki alias munafik. Dan sekarang coba kita bandingkan, kalaupun ini tidak di-ban oleh FIFA, ini masalah krusial. Misalnya Israel memenangkan pertandingan, tidak usah nomor satu, runner up saja. Di mana suatu negara itu harus menaikkan bendera daripada negara pemenang yang ada. Tidak mungkin, saya yakin, Indonesia akan menaikkan bendera Israel dengan menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Ini saya yakini betul. Jadi sudah betul lah bahwa kemunafikan ini terungkap, di mana Indonesia tidak mengakui. Dengan adanya olahraga, Tuhan membuka kacamata bagi dunia internasional bahwa inilah Indonesia. Maka kita tidak ada alasan lagi untuk menolak bagaimana sistem pemerintahan kita di Indonesia dan undang-undang. Bagaimanapun mereka menutupi, jelas sekali bahwa semua ini beralih kepada aturan-aturan yang mereka pakai lebih tinggi aturan agama daripada Pancasila. Jadi mustahil lah kalau bilang seorang negarawan di Indonesia yang masih memakai identitas agamanya untuk menyatakan nasionalis. Ini nol besar, Pak. Jadi kita memang mempunyai alasan untuk menolak dan meminta kebebasan. Kita tidak ingin lagi dibawa suatu pemerintahan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar mosi tidak percaya, tapi sama sekali menolak apapun yang lakukan. Karena ini bukti yang sangat jelas bagi kita, dan kita mensyukuri semuanya ini. Sebagai blessing in the sky, kita sulit untuk melawan pemerintahan yang munafik seperti ini, tapi Tuhan membuka mata di dunia internasional. Saya kira ini masukan saya, dan kita syukuri justru ini. Dan terbuka kan siapa Ganjar sebenarnya.
dan siapa pemimpin-pemimpin belakang ini yang dianggap begitu merasa nasional saja, nyatanya kadrun dan khilafah. Dan ini menjadi perhatian juga daripada partai yang dipimpin oleh Megawati yang selama ini bermain dua kaki, sepertinya nasionalis. Ternyata para kadrun, orang-orang yang dikadernisasi daripada partai ini, apalagi kalau bilang partai yang pakai simbol-simbol bulan bintang dan agamanya segala, jadi udah jelas-jelas. Saya kira ini masukan saya dan ini adalah sesuatu yang kita syukuri, bukan justru kita menyesal soal ini. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.